Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tufahatia Lubna dengan NIM G002529. Saya dari kelompok A10 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 23 yaitu mengenai anatomi trunkus encephalitis, nervi cranial dan juga circulus arteriosus villi. Langsung saja kita ke skenario yang pertama, yaitu mengenai Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya yang sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ke substansia nigra. Baik, sebelumnya ini adalah gambaran dari substansia nigra. Substansia nigra sendiri adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Nah, untuk warnanya sendiri itu gelap, diakibatkan oleh pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel sarafnya. Kemudian, substansia nigra itu merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis terdiri atas pars compacta dan juga pars reticularis. Ini untuk gambarannya, substansia nigranya. Baik, selanjutnya ke ganglia basalis. Untuk ganglia basalis sendiri nanti tersusun atas 4, yaitu yang pertama ada nucleus caudatus, nucleus lentiformis, corpus amygdaloideum, dan juga ada claustrum. Nah, untuk yang nucleus caudatus sendiri, dia itu bentuknya melengkung dengan kaput di ujung anterior dan juga nanti dia mengecil di bagian posteriornya sebagai cauda. Nah, untuk kaput nukleus caudatus itu, dia akan melanjutkan diri ke dalam putamen, dan untuk cauda nukleus caudatus itu, dia akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian yang kedua, ada nukleus lentiformis. Nanti dia akan terdiri atas dua bagian, yaitu putamen di bagian lateral, dan juga globus pallidus bagian medialnya, yang nanti akan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian yang ketiga, ada korpus atau nukleus amygdaloideum. Dia berhubungan dengan sistem limbik dan juga berhubungan erat dengan yang namanya uncus pada gyrus hipokampi. Kemudian yang keempat ada claustrum, yaitu lamina grisia tipis di antara putamen dan juga insula. Kemudian selanjutnya ada truncus encephali. Nanti dia akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mesenphalon, pons, dan juga medulla oblongata. Kemudian ini akan membahas mengenai mesenphalon. Untuk mesenphalon sendiri, nanti substansia nigra itu akan membagi pedunculus cerebri itu menjadi dua, yaitu crus cerebri untuk pars anteriornya dan juga tegmentum untuk pars posteriornya. Nah, untuk crus cerebri sendiri, dia itu mengandung beberapa serabut. Ada serabut misalnya fibra corticopontines, fibra parietopontines, fibra corticobulbaris, medial et lateral, dan juga fibra corticonuklearis dan fibra corticospinalis. Kemudian, untuk yang seperlima lateral, itu nanti ada dari fibra yang temporopontines, kemudian fibra yang parietopontines, dan juga yang corticobulbaris lateral. Dan juga untuk yang 3/5 mediolateralnya, itu nanti ada yang dari corticospinalis, tractus piramidalis. Kemudian untuk yang 1/5 medialnya, nanti ada dari corticopontines dan juga corticobulbaris medialis. Kemudian untuk tegmentum mesenphali, itu struktur yang jelas pada tegmentum itu ada yang namanya nukleus ruber. Nah, rubber itu artinya merah. Nah, nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferumnya yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Kemudian, colliculus inferior itu merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju talamus pada corpus geniculatum medial. Kemudian, substansia nigra itu adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Untuk warna itu gelap, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu akibat pigmen melanin yang terkandung dalam badan sel sarafnya. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya substansia nigra itu terdiri atas dua pars, yaitu pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, untuk pars compacta itu nanti dia ada di
Pars compacta itu ada pada bagian ini di neuron berpigmen yang neuromelanin. Nah, pigmen itu hasil sampingan pembuatan dari dopamin. Dopamin itu nanti berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Untuk pars reticularisnya itu nanti dia terletak di sebelah ventral pars compacta dan nanti akan mengandung neuron yang tidak berpigmen. Kemudian ada juga seperti yang ada di gambar itu ada fossa interpeduncularis. Nanti dia adalah dataran di antara pedunculus cerebri. Nanti dia akan ditembus oleh vasa darah arteri centralis posteromedialis dan nanti akan membentuk daerah yang berlubang-lubang yang disebut dengan substansia perforata posteriora. Nah, di daerah ini juga akan menjadi tempat keluar dari nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus nervi oculomotori. Kemudian ada yang namanya aqueductus mesencephaly. Nah, untuk aqueductus mesencephalic ini nanti dia akan menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Kemudian ini ada juga tempat-tempat nukleus nervus. Untuk bagian superior nanti dia akan mengatur jarak visual dan untuk bagian inferiornya itu untuk auditory. Kemudian ini ada pons untuk yang bagian ventralnya itu nanti ada pars basilaris yang pars basilaris pontis dan untuk bagian dorsalnya itu ada pars tegmentalis pontis. Kemudian lanjut ke medula oblongata. Untuk medula oblongata sendiri nanti dia ada dua, yaitu aspek eksterna dan juga interna. Ini untuk yang aspek eksterna terlebih dahulu. Jadi dia ada ventral dan juga dorsal. Untuk yang dorsal itu nanti dia adalah pusat vasomotor kardiorespi. Nanti ada trigonum nervus vagi dan juga trigonum nervus hypoglosi. Kemudian ada juga fasciculus cuneatus nanti akan mengatur somatosensorik ekstremitas atas dan juga fasciculus gracilis yang akan mengatur somatosensorik yang bagian ekstremitas bawah. Kemudian ada juga yang namanya untuk bagian ventral itu ada yang namanya piramis, yaitu penonjolan karena perdesakan dari tractus piramis atau corticospinalis, dan juga ada yang namanya oliva, yaitu penonjolan karena perdesakan dari nervus olivarius yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral atau anterolateral, itu nanti dia dilewati oleh nucleus nervi vagus. Kemudian ada juga decussatio pyramidum, itu dia akan misahnya tractus pyramidum. Selanjutnya ini ada medula oblongata untuk bagian aspek internanya, yaitu kompleks nuklear olivarius. Nanti ada nukleus ambiguus yang motorik, nanti di situ ada nukleus somatik motorik nervus yang 9, 10 dan juga nervus 11. Kemudian ada nukleus tractus solitarius, itu nanti dia sensorik, itu nanti ada nervus 7, 9 dan juga 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus dan juga nukleus nervus hypoglossus. Lanjut ke laporan yang kedua, yaitu dengan skenario Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arterius vilisi, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun, struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Kemudian yang terakhir ada gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan saraf pada saraf kranial. Nah, batang otak itu adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Kemudian tugasnya adalah menjelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsinya nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Langsung saja yang pertama yaitu circulus arteriosus vilisi. Untuk circulus arteriosus vilisi ini, dia nanti di bagian anteriornya ada yang namanya arteri carotis interna yang akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Kemudian di bagian posterior sendiri ada dua arteri vertebralis yang bersatu menjadi arteri basilaris yang nanti akan vaskularisasi truncus cerebri. Kemudian bercabang menjadi arteri cerebri yang posterior. Kemudian nanti ada juga dua arteri cerebri anterior yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Kemudian ada juga arteri cerebri posterior dan juga arteri cerebri media yang akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Baik, untuk mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata sudah dijelaskan di laporan yang pertama, yaitu kita langsung saja lanjut ke nervus kranial dan juga tempat keluarnya.
Untuk nervus cranial sendiri itu ada 12. Nanti untuk yang nervus pertama yaitu nervus olfactorius akan keluar melalui bulbus olfactorius. Kemudian nervus kedua yaitu nervus opticus akan keluar melalui chiasma opticum. Kemudian nervus yang ketiga yaitu nervus oculomotorius nanti akan keluar melalui fossa interpeduncularis. Kemudian nervus keempat yaitu nervus trochlearis itu akan keluar melalui cauda colliculus inferior. Kemudian nervus kelima yaitu nervus trigeminus akan keluar melalui brachium pontis. Nervus 6 yaitu nervus abducens akan keluar melalui sulcus bulbopontinus. Nervus yang ketujuh yaitu nervus facialis akan keluar melalui angulus cerebellopontinus. Dan juga nanti di sana akan keluar nervus vestibulocochlearis yaitu nervus yang ke-8. Kemudian untuk nervus 9, 10, dan juga 11 yaitu glossopharyngeus, vagus, dan juga accessorius akan keluar melalui sulcus posterolaterales. Dan juga yang terakhir yaitu nervus subclavius yaitu nervus ke-12 akan keluar melalui sulcus anterolaterales. Dan untuk nervus cranial yang keluar melalui pons itu nanti ada 4 yaitu yang melalui brachium pontis itu ada nervus trigeminus yaitu nervus 5, kemudian yang melalui sulcus bulbopontinus itu nanti ada nervus 6 yaitu nervus abducens, kemudian nanti ada nervus facialis yang keluar melalui angulus cerebellopontinus, yang mana nanti juga akan bersamaan dengan nervus 8 yaitu nervus vestibulocochlearis. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.